IHSG kembali crash. Ya, ini sesuai prediksi kita pada saat live stream kemarin pada di hari Minggu. Ya, bagi teman-teman yang kemarin nonton live streamnya saya pada hari Minggu kemarin ya, ini 2 hari yang lalu ya. Saya udah ngebilang bahwa ini IHSG bakalan terkoreksi cukup dalam ini ya. Nih menuju ke angka sampai di bawah 8.000. And then ya kembali lagi nih kita bisa melihat bahwa ISG hari ini kembali terkoreksi. Yang sesuai prediksi kita kemarin nih. Nah, teman-teman di sini bisa lihat ya bahwa ya ini sesuai proyeksinya kita pada saat live stream kemarin. Nah, ini yang perlu kita perhatikan kembali teman-teman. Apakah ini akan menjadi sinyal untuk kembali jatuh atau ini bisa menjadi sinyal untuk rebound bagi IHSG? Tentunya saya akan membutuhkan data dan saya akan melampirkan beberapa data kepada teman-teman untuk membuktikan proyeksi kita ke depannya itu akan seperti apa di IHSG di minggu ini ya. Nah, kalau kita lihat di hari ini IHSG itu terkoreksi 0,19%. Walaupun kita bisa melihat di sini IHSG itu low ya, itu sampai ke 7.936. Kalau kita lihat ya, ini yang paling berbahaya teman-teman ya. Di mana ini sudah ada net sale 1,4 triliun dari asing. Nah, asingnya sendiri keluar teman-teman sampai 1,4 triliun. Ini angka yang cukup besar ya. Kembali lagi saya bilang, ini angka yang cukup besar. Biasanya mereka transaksinya keluar masuk triliunan sampai hanya ratusan miliar, ini sampai triliunan. Ini tanda, ini sebuah pertanda teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat dari sektor sendiri ini teknologi terkoreksi sangat dalam ya 3,65%. Kita lihat energi juga terkoreksi tipis ya. Industri ya ini juga terkoreksi. Hanya infrastruktur yang sedikit ada mengalami kenaikan, transportasi ini terkoreksi dalam juga, industri. Nah, untuk finance ada sedikit rebound di mana kalau kita lihat di sini teman-teman udah mulai pada aktif ya karena ini Big Bang pada jebol nih kata mereka kan. Bahaya nih, bahaya gitu kan. Nah, so mari kita bahas apa yang terjadi dan ya sesuai perkataan kita di live stream kemarin ya. Oke. Nah, yang pertama teman-teman ya, kenapa market kemarin itu bisa crash ya di hari ini Selasa dan juga di hari ini Rabu. Yang pertama, secara data ini pas udah sangat saya bilang ya, data udah sangat jelek dan tentunya ya ini akan menuju ke area support kesininya langsung saya bilang kemarin di live streamnya kita kemarin ya. Teman-teman langsung bisa cek di live stream kita yang kemarin untuk mendapatkan data lebih update dan sangat daging ya. Nah, oke. Nah, lalu saya udah bilang kemarin kalau ya walaupun ada sedikit sentimen yang agak rada bagus dari Trumpnya sendiri di hari Senin, ya, itu tetap saja akan ngebikin market IHSG kita tuh tetap crash. Karena kenapa? Kita belum ada crash, kita belum ada penurunan. Karena ya di market lain udah turun dulu, otomatis di IHSG-nya pasti akan terjadi koreksi. Itu yang saya bilang kemarin ya. Walaupun pagi-pagi Trump udah nge-tweet dia tetap memuji-muji Xi Jinping gitu. Tetapi jam 8 paginya saya update lagi di grup Telegramnya kita ini bahwa Jepang itu udah mulai koreksi yang cukup dalam saya bilang ya di market-market Asia. Ya otomatis hati-hati saya bilang di grup Telegramnya kita ini, hati-hati terutama untuk teman-teman yang berada di megang perbankan gitu. Dan damn sangat dalam langsung ISG crash ya waktu itu di hari Selasa ya. Nah, di hari Senin juga gitu. Nah, masalahnya teman-teman ya, ketika ini crash IHSG waktu itu hanya sedikit, tetapi Selasa kenapa bisa sangat dalam ya, di saat dia mencoba untuk dia nge-push, sudah bilang sebenarnya ini merupakan area resisten atau supply yang sangat kuat. Makanya sini saya menandakan area palu karena ini udah beneran kuat ya. Nah, ditambah saya bilang kemarin di saat live, kita belum melihat balasan dari China dan damn, Selasa ya. China ngomong kayak gini ya, ini 14 Oktober kan sekarang tanggal 15 Oktober di jam 19 waktu Indonesia Barat ya. China mengatakan mereka tidak
melakukan ketegangan trade war ya, atau perdagangan perang dagang lagi ya ke US. Tapi Trump yang melakukannya. Itu kata China dan Xi Jinping. Itu yang bikin market langsung kembali crash yang cukup dalam. Karena kenapa? China sempat mengatakan mereka akan membela haknya mereka gitu. Dan China akan tetap, kalau itu yang US mau nggak mau ya mereka China bakal ngelawan. Itu yang nyebabin ya IHSG kemarin kita sempat crash yang sangat dalam. Cuman ada sedikit sinyal positifnya teman-temannya. Kalau kita lihat dari S&P 500 di sini ya kita bisa lihat bahwa udah adanya sedikit rebound ya, walaupun kita belum bisa dikonfirmasikan dengan sangat pasti ya. Cuman kalau kita lihat dari Bitcoin sendiri, ketika mereka ini udah mulai sedikit ada rebound ya, habis itu ditarik lagi nih ke bawah. Nah, karena kenapa? Ya karena dari balasan China kemarin nih, pas nih di hari Selasanya ya. Nah, itu yang ngebikin marketnya sekarang lagi nggak ada kepastian teman-teman. Jadi hati-hati dulu gitu kan. Nah, kalau kita lihat sendiri nih dari berita ya, yang sedikit ada nafas lah. Cuman kan ini belum pasti, ini masih 50-50 lah ya untuk reaksi pasar. Seandainya Cina ini nggak ada ngomong kayak gini teman-teman, seharusnya ya market itu udah mulai rebound. Karena apa? Ini ada Trump ngomong kayak gini ya. Ketua The Fed ya, Jerome Powell ya, mereka menyarankan untuk pengetatan program ya, seperti quantitative tightening gitu kan, lawannya QE, berarti ini QT ya, itu akan berakhir ke depannya, dan peluang untuk pemangkasan suku bunga itu akan ada. Nah, kalau kita lihat sini dari data The Fed di sini ya, balance sheet-nya mereka nih, ini beralih ke weekly. Nah, tunggu bentar ya, ini lagi loading dulu. Nah, dimana kalau kita lihat secara balance sheet-nya mereka atau ekspansi mereka itu untuk nyerapin likuiditas, itu sekarang kan dari 2022 ketika mereka naikin suku bunga itu udah mulai turun sampai di akhir 2025 ini. Dimana ya teman-teman ya, seandainya kalau nanti itu udah mulai rebound, ya itu bisa menjadi pertanda yang bagus untuk market gitu kan. Nah, ini lagi loading ya. Nah, kalau kita lihat ya, apakah di sini menjadi sebuah area supportnya bagi The Fed? Ya, ini. Kalau kita lihat kemarin kan di 2020, ya kan mereka kan melakukan pemotongan suku bunga secara masif tuh. Dan di awal 2022, mereka langsung melakukan suku bunga itu dinaikin secara masif juga teman-teman ya. Nah, itu ngebikin likuiditasnya itu udah sedikit mulai penurunannya tuh udah mulai ada nih. Nah, jika nanti ini udah bisa menjadi sebuah pertanda rebound ya, naik lagi misalnya kan. Ya berarti itu menjadi peluang market itu udah mulai rebound lagi di aset-aset berisiko. Dan untuk aset-aset seperti safe haven di gold itu bakalan ada sedikit koreksi kembali. Jadi nah, kita menanti lagi untuk sinyalnya Powell ya. Itu paling penting gitu. Dan tergantung lagi apakah ini trade war-nya bakalan lebih brutal lagi atau tidak ya. Ya seperti lagi lah yang udah saya bilang dulu di sama teman-temannya yang udah lama banget ngikutin saya, bahwa kenaikan emas itu faktornya banyak teman-teman. Ya. Ini. Nah, ya ini teman-teman bisa di stop dan screenshot ini dulu ya, dan nanti saya bikin video terkhusus lah kenapa emas itu bisa naik dan turun ya di playlistnya kita. Oke. Nah, kita bikin untuk di video kursus di sini ya. Oke. Jadi sekarang ya teman-teman, tentunya saya akan memproyeksikan dulu dengan keadaan ISG yang udah out sampai 1 triliun ya. Ini saya belum bisa memastikan apakah ini menjadi sebuah sinyal rebound bagi IHSG atau ini bisa menjadi, nah ini belum bisa menjadi sebuah candle rejection. Ini bukan candle rejection teman-teman. Bisa jadi ini bisa kembali untuk menutupin area gap yang udah saya tandain dulu.
Bisa menjadi ke area ini ke 7.772, bisa ke 7.600. Atau bisa jadi di sini merupakan area kembali rejection atau area beneran support terkuatnya bagi ISG untuk testing area supportnya. Makanya kita lebih ke wait and see dulu, jangan terlalu overconviction karena 1 triliun ini gede loh asingnya keluar, berarti asing lebih tahu daripada kita keadaan ekonomi global daripada retail-retail yang ada di IHSG. Itu yang perlu saya tanamkan kepada teman-teman semuanya ya. Nah, ya berarti hati-hati dulu teman-teman. Jangan dulu lah terlalu overconviction. Wah, ini testing support nih ISG-nya gitu kan. Bisa jadi itu ya lompat kodok gitu. Kembali lagi kalau kita lihat dari IDX Finance. IDX Finance. Nah, apakah ini sudah menutupin gapnya sesuai perkataan saya kemarin? Udah saya bilang kemarin kan kalau ini bakalan nutupin gapnya ini sampai ke sini teman-teman. And then ternyata area likuiditasnya nih sangat dalam. Ya, perbankan kita ternyata maunya dalamnya sedalam ini. Makanya kemarin saya bilang hati-hati untuk perbankan. Brace yang kemarin tuh kita kan cut loss dulu, saya bilang dulu kan. Nanti saya bakalan nyari saham-saham lain yang bisa direkomendasi ke teman-teman di grup Telegram. Ya, bagi teman-teman yang masih pengen ngehold di perbankan atau baru masuk kemarin dan tidak nonton live stream saya, ya selamat lah. Dalam sekali ini jatuhnya nih ya. Dan apakah ini tanda rebound? Ya, kemungkinan besar ini masih bisa lah. Dibawa dulu dia menuju ke area sini. Kembali lagi ke area order block itu di harga 1413 itu untuk IDX Finance. Apakah ini pertanda sinyal pasti? Belum tentu. Bisa dulu ini dibawa sideways dulu ya teman-teman ya. Dibawa sideways dulu, digoncang sini kan sampai 2-3 hari Jumat baru ini dinaikin. Karena kenapa? Untuk dari kalender ekonomi sendiri dari US itu NFP-nya kalau nggak salah itu udah di hari Jumat ya, waktu kita kecek kemarin live stream. Pindahnya itu di tanggal kisaran 18 kemarin saya lihat ya. Nah, saya rasa itu event paling besar yang harus ditunggu untuk IHSG kita itu. Makanya untuk sektor perbankan kemungkinan besar dia bakal sideways dulu seperti di sini dulu ya. Kalau kita lihat di LQ45, ya, saya bilang kemarin kan ini koreksinya juga cukup dalam, melebihi area order blocknya kemana saya bilang kemarin ke 773 dan ternyata ini dropnya tuh sampai jauh ke 760 yang dimana ternyata sama seperti di IDX Finance kemarin. Di sini market mengincar dia punya area demand terbarunya gitu. Nah, berarti ya sama aja ya. Untuk di kompos LQ45-nya kita bakalan dibawa sideways dulu ya. Paling di situ-situ doang lah. Nah, kalau kita lihat untuk di minggu ini, kita lihat dulu lah ketua kalender ekonominya ya. Sampai mana ini? Wah, ini agak lama pula ya. Dari live stream kemarin kita sampai sekarang ini jaringan saya masih jelek banget teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ini kemarin di Selasa itu ada pidato The Fed darinya Powell ya, ketuanya. Ini kemarin isinya ya. Dan hasilnya itu ya cocok lah untuk ekspektasi pemangkasan ke depannya. Walaupun belum pasti, tentu butuh data-data yang lebih penting lagi ya. Seperti di indeks manufaktur, penjualan retail. Terus kalau kita lihat kemarin di hari Jumat, mana NFP-nya ya? Kayaknya ditunda lagi kayaknya nih. Oh, ternyata Jumat nggak ada nih guys. Oh, ditunda lagi nih. Kayaknya kemungkinan sampai di akhir bulan inilah. Artinya karena ketegangan perdagangan yang dibikin sama Trump nih lagi ya, ditambah shutdown kemarin ya, ditunda-tunda terus nih data NFP-nya. So, data-data sekarang tuh benar-benar lagi mixing teman-teman. Walaupun kalau kita lihat sendiri ini lebih ke cenderung market tuh lebih bear. Jadi untuk semua para subscriber saya, teman-teman yang ada di grup Telegram juga, hati-hati dulu lah, jangan overconfident, jangan overconviction dulu. Kalau mau cicil silahkan, tapi kalau mau all in jangan dulu lah ya. So, hati-hati dulu dan terima kasih telah menonton video saya ini.
Bagi teman-teman yang mungkin baru nonton videonya saya ini dan pengen join di grup Telegramnya kita bareng teman-teman yang lain ini yang seru dan aktif ini ya. Nanti bisa ngobrol sama mereka ya dengan cara itu klik di link deskripsi video saya ini maupun diklik di link bio YouTube-nya saya ini ya. Klik langsung teman-teman masuk ke grup Telegram kita dan itu bisa mendapatkan berita secara 24 jam dan juga nanti ya ngobrol sama teman-temannya kita di situ mendapatkan insight dan juga ya kalau misalnya market lagi aman ya bakal saya share lah beberapa sinyal yang oke gitu kan. Oke ya, terima kasih semuanya dan ya jangan lupa like, subscribe, share ke teman-teman kamu, aktifkan notifikasi bel loncengnya dan seperti biasa sampai jumpa nanti di hari Jumat dan live stream di hari Minggu. See you.